Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulijar. Saya guru BK di SMA Negeri 1 Kuningan. Dalam hal ini saya akan memberikan ulasan tentang siswa yang merasa kurang motivasi belajar, ya. Di sini siswa mengalami kurang motivasi belajar. Mengapa kurang motivasi belajar? Ya, karena dia kadang keinginannya tinggi, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan, atau dia merasa putus asa. Misalnya dia cita-citanya tinggi, tapi dia merasa malas, merasa lelah, merasa kayak merasa bagaimana apa yang harus dilakukan, begitu, seperti itu. Nah, oleh karena itu karena kita kurang motivasi belajar, nah bagaimana caranya agar motivasi belajar itu tumbuh? Nah, caranya kita kita mencoba untuk meningkatkan gimana sih supaya motivasi belajar itu tumbuh, gitu. Nah, yang pertama ini yang bisa dilakukan ada 6 step, ya. Yang pertama, tetapkan rencana Anda, kemudian tulis tujuan yang ingin dicapai. Misalnya gini, cita-cita aku, ini kan untuk kelas 12 ya, cita-cita aku ingin jadi dokter, gitu ya. Terusnya, apa yang bisa dilakukan oleh kalian? Nah, tulis tujuannya. Aku tetapkan tujuannya dulu ya. Aku ingin jadi dokter. Kemudian aku ingin masuk perguruan tinggi negeri. Kemudian nilai aku harus tinggi. Aku harus belajar dengan baik sehingga nilainya bisa meningkat dan bisa masuk perguruan tinggi yang diharapkan, perguruan tinggi negeri misalnya. Kemudian ini langkah yang kedua, setelah kita menyusun dan tetapkan dan tujuannya yang jelas, kita susun rencana dengan baik dan terarah. Nah, misalnya kita susun nih apa-apa step-step yang harus dilakukan. Nah, misalnya nih kalian kan misalnya ingin masuk perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi negeri. Jadwalnya kalau SNMPTN itu kan gak usah testing lagi dari raport, tapi tidak setiap siswa itu bisa masuk jalur SNMPTN. Yang bisa itu 40% terbaik di sekolah. Oleh karena itu kamu menyusun atau menetapkan sesuatu yang tinggi. Misalnya kamu nyusunnya bisa lulus tes SBMPTN. Nah, targetnya harus mencapai nilai sekitar, misalnya kalau kedokteran itu 700, kalau jurusan-jurusan yang lainnya itu di bawah itulah, sekitar 600, ada juga yang 500. Nah, kalian tetapkan nih tujuan rencananya nih. Nah, kalian belajar materi-materi apa nih yang akan dibahas di dalam SNMPTN. SBMPTN ya, bukan SNMPTN, SBMPTN. Misalnya materinya apa nih yang akan dibahas, misalnya nilai pelajaran matematika, kemudian bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, dan tes yang lainnya, gitu ya. Nah, oleh karena itu susun rencananya, hari ini belajar apa, besok belajar apa, besoknya lagi belajar apa, terus hal-hal yang ingin dicapai. Nah, kamu harus menentukan latihan-latihan dulu. Kemudian kamu singkirkan hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi, misalnya kamu main game. Nah, main gamenya dikurangi. Kemudian kamu juga harus refreshing. Ya, kalau misalnya capek, kamu harus refreshing dulu. Kemudian kamu harus menjaga motivasi kamu, jaga rutinitas kamu yang sudah diatur ya, rencananya udah diatur step by stepnya, harus dilaksanakan dengan baik ya. Satu-satu, apa nih
apa nih gitu ya. Kemudian hal yang berikutnya, kamu harus bisa mengatasi rasa takut terhadap kegagalan. Misalnya kamu pengen jadi dokter, atau misalnya pengen kerja di bank, kemudian kamu misalnya masuk jurusan hukum, kamu merasa takut gagal, takut nggak bisa, takut mengecewakan. Nah, oleh karena itu kamu harus punya teman nih, teman yang bisa diajak curhat. Siapa nih teman yang diajak curhat? Tapi teman yang baik, teman yang memotivasi kamu, bukan teman yang mematahkan semangat kamu. Kamu juga bisa konsultasi dengan orang tua kamu atau orang-orang yang berkompeten yang bisa membantu kamu mengatasi masalah-masalah yang kamu hadapi. Nah, kemudian kamu harus bersikap positif ya. Bersikap positif, isi hari-harimu dengan percakapan yang baik, dengan kegiatan yang baik. Kamu juga harus bergaul dengan orang-orang yang memotivasi kamu, orang yang menginspirasi kamu. Kemudian kamu harus menambah wawasan, misalnya ikut seminar, kemudian baca-baca buku motivasi, lihat orang-orang yang telah berhasil gitu ya. Nah, kemudian step berikutnya, kamu harus melakukan istirahat yang cukup. Nah, biasanya kalau orang yang kurang tidur nanti bisa sakit. Oleh karena itu kamu bisa mengatur waktu dengan baik, dengan sebaik-baiknya. Istirahat yang cukup. Kalau kamu lelah, kalau kamu jangan paksakan, kalau ambil jeda waktu, kamu istirahat. Kemudian kalau sudah fresh lagi, kamu kembali ke tugas-tugas yang telah direncanakan. Jangan kelamaan istirahatnya, nantinya lupa tujuannya ya. Yang berikutnya yang keenam, ya kamu harus berikan reward pada diri kamu sendiri atas prestasi-prestasi atau capaian-capaian kecil yang bisa kamu lakukan. Nih kamu beri reward pada diri kamu sendiri. Oh iya seperti ini. Kamu beri reward yang menyenangkan dan bermanfaat ya buat kamu. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.